Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Syahla Aulia. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang kecerdasan mengukur kinerja mental. Langsung saja. Nah, di sini kecerdasan lebih merujuk pada kemampuan individu untuk belajar, memahami, dan beradaptasi terhadap lingkungan. Dalam psikologi perkembangan, kecerdasan dianggap sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan mental seseorang. Di sini ada bagaimana kecerdasan diukur. Ahli psikometri mulai menyusun tes kecerdasan hampir 100 tahun yang lalu. Perhatian mereka bukanlah pada pendefinisian sifat kecerdasan, tetapi pada tujuan yang lebih praktis untuk menentukan anak sekolah mana yang cenderung menjadi pembelajar lambat. Binet dan Simon membuat tes yang mencapai tujuan ini dan mengkarakterisasi perkembangan intelektual setiap anak dengan satu skor atau usia mental. Selanjutnya, apa yang diprediksi tes kecerdasan? Kita bisa melihat bahwa tes IQ ini mengukur kinerja intelektual, bukan kapasitas, dan bahwa IQ seseorang dapat sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Mengingat kualifikasi ini, tampaknya masuk akal untuk bertanya apakah skor IQ dapat memberitahu sesuatu yang sangat berarti tentang orang-orang yang diuji. Selanjutnya ada korelasi sosial dan budaya terhadap kinerja intelektual. Lingkungan benar-benar merupakan kekuatan yang kuat yang dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan intelektual. Namun, penggunaan istilah lingkungan di sini sangat global dan tidak benar-benar memberitahu kita pengalaman hidup mana yang dimiliki anak-anak yang paling mungkin memengaruhi perkembangan intelektual mereka. Kita akan melihat lebih dekat pada pengaruh lingkungan dan melihat bahwa kinerja anak pada tes IQ bergantung pada sikap orang tua dan praktik pengasuhan anak, status sosial ekonomi keluarga, dan bahkan kelompok sosial budaya tempat keluarga tersebut berada. Nah, di sini ada skala kecerdasan Binet-Simon. Nah, ini adalah tes IQ pertama yang pernah dibuat dan dikembangkan pada tahun 1905 dan Alfred Binet dan Theodore Simon. Ada tes IQ Stanford Binet. Tes ini merupakan adaptasi dari tes Binet-Simon yang dilakukan oleh psikolog Lewis Terman. Skor didasarkan pada usia mental seseorang dibagi dengan usia kronologisnya. Selanjutnya ada skala kecerdasan dewasa Wechsler. Ini adalah tes kecerdasan untuk orang dewasa yang dikembangkan oleh David Wechsler pada tahun 1939. Ini adalah tes pertama yang menggunakan distribusi normal terstandar dalam penilaian dan umum digunakan saat ini. Nah, ada beberapa jenis kecerdasan yang dapat didefinisikan. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada kecerdasan spasial visual, yaitu kemampuan untuk membayangkan dan mempresentasikan apa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk peka terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Ada juga kecerdasan kinestik, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan pikiran dan tenaga secara bersamaan. Dan yang terakhir ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan memandang diri sendiri serta mengendalikan diri. Mungkin itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.